Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Viralnya pernyataan Mbak Ning, kader Partai PD Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Komisi 9, tentu ini menjadi pertimbangan kita di daerah. Kulkasnya baru satu nih Pak ya? Memang dalam satu kotak ini isinya 2.440. Oh, iya. Satu muatannya ya? Muat. Ya. Kalau kotak kan 9.000 itu 4 kotak. Nanti ini tahap awal. Kalau nanti sudah masuk ke TNI, Polri, ASN, masyarakat Penuh nih. wah itu 10 kotak sesuai dengan surat dari provinsi dan keputusan dari pusat bahwasanya untuk Kabupaten Seluma dialokasikan sebanyak 2.440 vial vaksin COVID-19 Sinovac. Direncanakan karena ini kan khusus untuk nakes ya, yang tahap awal ini kita launching direncanakan hari Jumat di Puskesmas Tais, di mana dimulai dari beberapa pejabat publik, diantaranya Bapak Kapolres, Ibu Kapolres, dan Kodim, asisten 3 yang sudah terdaftar menyatakan bersedia untuk dilakukan sebagai penyuntikan perdana. Karena umur beliau di atas 60, jadi belum bisa kita lakukan vaksinasi. Dia ada vaksin khusus nanti yang memang peruntukannya untuk yang lansia. Pak, ada 5 jenis vaksin COVID yang dipasarkan saat ini di Indonesia. Ini salah satunya yang kalau dinominalkan berapa rupiah nih Pak yang kita terima saat ini Pak? Nominalnya ini yang Sinovac di harga, nggak salah nih ya, saya nggak tahu harganya nih, harga pemerintah pusat ya. Ya ini kalau nggak salah satu vialnya ini sekitar 300 ribuan. 300 ribuan Pak ya? Kalau yang mahal itu yang Pfizer Pfizer nah, ya? satu vial. Itu yang dipakai Pak Jokowi tadi pagi jam 10 tadi Pak? Bukan, Sinovac. Sama ini Pak? Sama.
Oh, yang dipakai oleh Pangeran Arab Saudi ya itu Pfizer, yang dipakai oleh Ratu Inggris Pfizer. Pfizer juga. Ya, jadi bukan kita pertama tuh secara ekonomi tidak cocok untuk Indonesia. Kemudian Pfizer itu harus penyimpanannya di bawah 70 minus 70 derajat. Oh, Jadi akan sulit kita melakukannya di sini. itu ya. Jadi yang kita ini Sinovac Pak ya? Sinovac, Sinovac Bio Farma ya? Sinovac Bio Farma. Oke Pak. Pak, mau masuk takut pada ini semua kan? Silakan Nan. Jadi ini Pak saya laporkan tadi dari kepala dinas provinsi, ada juga dari Polda tadi vaksin Sinovac COVID-19 ini sudah kita terima sebanyak 2.400 rupiah yang sudah diberikan kepada kita hanya untuk 3 kabupaten dulu, Kota Bawang. Ini pada ini sudah kita terima, kemudian nanti kita akan kondisikan ada kulkas khusus yang kita mobilnya di belakang. Ini baru nanti setelah suhunya memenuhi standar di bawah 8 derajat baru ini kita pindahkan ke dalam kulkas. Kulkasnya masih Di jalan, Pak. dari provinsi juga Pak? Iya. Oh, Nah, karena kulkas kita yang ini untuk vaksin rutin, Pak. Vaksin rutin, jadi ada suhu yang berbeda. Nah, sehingga oleh provinsi yang bagi daerah-daerah yang memang ini akan di drop. oh, betul. Itu berapa? 2 sampai 8 derajat Pak ya? Iya, suhu yang disyaratkan 2 sampai 8 derajat. Nah, kalau nanti di dropping ke puskesmas di mana Pak isunya Pak ya? Kalau untuk puskesmas pada prinsipnya semua punya kulkas yang hampir sama seperti ini. Oh, semuanya punya. Iya. Hanya beberapa puskesmas memang ada sedikit kerusakan yang sudah. Nanti kalaupun yang ada puskesmas di daerah kita distribusi langsung dari sini, Pak. Oh, langsung aja Pak. Iya, dari sini pamannya kapan dia tanggalnya kita distribusi. Karena cuma ada 5 puskesmas yang Melaksanakan. yang belum kulkasnya belum pas bermasalah. Berarti semua puskesmas melaksanakan vaksinasi Pak ya? Iya. Tetapi bertahap, Pak. Bertahapnya itu terkait dengan ketenaganya. Jadi tenaganya itu sesuai dengan jenisnya adalah tenaga vaksinator yang sudah terlatih. Yang di sini tadi Pak. Ya, jadi sekarang kita baru 4 puskesmas yang sudah terlatih. Maka pada hari Jumat setelah kita launching, Pak, langsung dilaksanakan di 4 puskesmas. Ketika puskesmas lain itu latihannya terus berlanjut. Setelah puskesmas tenaganya itu terlatih, langsung kita laksanakan. Berarti hari Jumat di kabupaten dulu, baru nanti yang 4 puskesmas. Iya, langsung serba Pak, nanti di anu juga kita lakukan. Sebenarnya ini bisa sebenarnya Pak ya, tapi karena dipakai untuk vaksin rutin itu juga, enggak juga. Kalau ini rusak, Oh ini bisa. rusak, dan yang dijanjikan oleh provinsi nanti kita dapat dropping lagi. Oh, gitu. Suhu sampai 2 sampai 8 derajat ini bisa sampai 8 jam, 24 jam. Kalau di luar gini ya, Ya, nanti baru masuk kulkas khusus itu ya. ya. Kalau kulkas biasa nggak bisa Pak ya? Dikhawatirkan suhunya tidak bisa. Suhunya nggak stabil, ya. Suhunya kalau apalagi konverternya itu nggak sama dengan yang ini. Jadi kalau ini memang dirancang untuk vaksin. Ya, benar. Tugas pelayanan publik itu ya kita ikutin ketentuan. Kalau informasi yang kami terima nanti sebagai contoh seperti hari ini di pusat itu kan pejabat mulai presiden dan sebagainya. Kalau di provinsi nanti Forkopimda tingkat 1, kalau di kabupaten sesuai informasi yang kami terima Forkopimda sebagai contoh kepada masyarakat. Berarti kita siap untuk vaksin. Kenapa? Bapak siap untuk Siap, kalau saya siap. Kalau untuk pengamanan bagaimana? Pengamanan tetap sesuai yang tadi kami sampaikan di dalam. Petugas dari kepolisian siap membantu baik itu pengamanan vaksinnya, kemudian pelaksanaan vaksinnya, termasuk pendistribusian ke kecamatan-kecamatan. Nanti gudang ini kita jaga Pak. Tetap ya kita jaga. Untuk vaksin di Kabupaten Seluma memang pada hari Jumat itu kita diminta oleh Dinas Kesehatan melakukan uji vaksin dengan Forkompinda, tokoh-tokoh masyarakat. Tentu dengan viralnya pernyataan Mbak Ning, kader Partai PD Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Komisi 9, tentu ini menjadi pertimbangan kita di daerah. Karena begini, tentu di dalam apa yang disampaikan pernyataan anggota DPR RI tersebut, kita diharapkan menunggu uji Bio Farma tahap 3
Dan kita minta juga nanti dari ini penjelasan dari Dinas Kesehatan baik itu provinsi dan kabupaten, kita meminta ini dipertimbangkan terlebih dahulu terkait jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat, terkhusus di masyarakat di Kabupaten Seluma, tingkatan-tingkatan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Tentu ini menjadi kekhawatiran yang sangat dengan adanya statement ini, maka kita meminta Dinas Kesehatan untuk mengkaji dan berkoordinasi kembali kepada Kementerian Kesehatan sekaligus Dinas Kesehatan sesuai dengan tingkatan seperti di provinsi. Nah, saya selaku Ketua DPRD Seluma ini kembali meminta Dinas Kesehatan menjadwalkan ulang untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke provinsi.